Halo teman-teman, semoga kalian semua sehat selalu. Ini adalah channel baru. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan like, komen dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan menambah wawasan kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa juga buat subscribe agar Mimin makin semangat buat konten horor untuk temani malam-malam panjang kalian. Oke, lanjut ke cerita. Ketika sujud rakaat pertama, jemari kakiku merasa menyentuh sesuatu. Aku mengeraskan suara takbir agar bisa mengusir rasa takutku. Sampai pada ketika aku bangun sujud rakaat kedua. Betapa terkejutnya aku, kala melihat di hadapanku sosok wanita berwajah gosong mengenakan mukena, yang mengikuti gerakan sholat di hadapanku. Jadi kami sholat saling berhadap-hadapan. Tubuhku lemas gemetar, terduduk di antara dua sujud. Sosok itu persis sekitar 2-3 langkah di depanku. Dia mengikuti gerakan sholatku, namun membelakangi kiblat atau menghadap ke arahku. Nampak jelas wajah gosong dengan bola mata putih semua. Aku kehilangan fokus. Aku sempat mematung beberapa saat, dalam hati terus mengucap istighfar. Pikiranku menemui jalan buntu, entah mengapa aku memutuskan untuk meneruskan sholat. Aku lanjutkan sujud, sosok itu juga ikut sujud. Kurasakan kini ujung kepala kami saling bersentuhan. Allahu Akbar, takbirku. Sosok di hadapanku ikut mengucapkan takbir. Sumpah, jika mengingat momen itu, aku masih merinding dan lemas sampai sekarang. Kala itu rasanya bukan lagi ingin teriak tapi aku mau nangis. Aku coba lanjutkan sholat dengan mata terpejam. Di rakaat terakhir aku merasa sosok itu sudah tidak ada, namun aku belum berani membuka mata. Sampai pada mengucap salam, mataku terbelalak, refleks aku berteriak. Aku lari sekencang mungkin ke ruang tengah. Semua mata tertuju padaku. Ente kenapa? Tanya Oga mewakili. Itu ada, aku menjawab dengan tergagap. Mereka memprotes menganggap aku bercanda di situasi genting. Kalian pada lihat sendiri aja deh sana. Kesalku, Arga berjalan ke ruang sholat memeriksa, namun dia tidak menemukan apapun. Dengan napas yang tersengal-sengal aku menceritakan kepada mereka perihal apa yang aku alami barusan. Arif gak bohong, mereka ada. Mereka gak suka sama kita di sini. Celetuk Hana, pukul 20.30, waktu terasa bergerak lambat. Berhubung lampu di ruang kerja kami mati, maka kami memutuskan untuk bekerja di ruang tengah. Entah mengapa, kami merasa lebih aman di sana. Secara bergerombol kami memindahkan perlengkapan kerja kami ke ruang tengah kemudian menyusun sekedarnya asal nyaman. Tidak ada gangguan berarti setelahnya, sampai aku memperhatikan bentolan di badan Oga semakin besar dan menjalar merambat ke bagian kulit lainnya. Sudah dipastikan itu rasanya gatal sekali, karena sedari tadi Oga tak henti mengeluh dan menggaruk-garuk. 1 botol minyak kayu putih milik Elisa sudah habis dipakainya, namun bentolan itu justru nampak semakin menyerbak. Fix ini aneh mesti mandi lagi, ujar Oga. Sejak tadi sebetulnya dia sudah mencetuskan ingin mandi lagi, tapi tak kunjung dilakukan sampai saat ini dia sudah tidak tahan lagi. Oga meminta aku menemani, aku menoleh ke arah Arga, tapi dia langsung menolak dengan alasan kalau para lelaki pergi semua, nggak ada yang jaga cewek-cewek, sebuah alasan yang tak bisa kubantah lagi. Aku ingat kala itu sekitar pukul 23, aku menemani Oga mandi lagi di toilet kantor yang terletak di pojok belakang sisi kanan bangunan. Untuk menuju toilet, kami harus lebih dulu melewati lorong sempit yang gelap karena memang belum semua titik spot di bangunan ini sudah terpasang lampu. Suasana melewati lorong terasa mencekam setelah kami mengalami beberapa kejadian mistis secara beruntun tadi. Kedua kakiku seolah selalu siaga memasang kuda-kuda untuk lari bila terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan kemana-mana, tunggu sini aneh mandi cepat, ucap Oga. Ya udah, buruan, balasku. Tiba-tiba tampak sosok wanita di lorong. Elisa, pikirku. Ada apa?
Teriakku menyapa. Elisa tak menjawab tetapi tangannya melambai seraya memberi isyarat untukku menghampirinya. Tanpa berpikir panjang, aku pun menghampiri Elisa. Elisa berjalan ke arah tangga. Dia naik ke lantai 2. "Sa, ngapain? Di atas kan masih kosong," ucapku. Elisa menatapku tersenyum. Penasaran, aku pun mengikutinya di belakang. Tetapi Elisa tak mengatakan apapun. Setibanya di lantai 2, Elisa berjalan ke arah balkon yang menghadap ke halaman belakang. Di lantai 2 ini benar-benar gelap banget, karena memang tidak ada satu lampu pun yang terpasang. Baunya pun sangat tidak enak, bahkan kala itu aku mengendus bau bangkai namun coba untuk tidak kuhiraukan. Aku menyalakan flash ponsel untuk membantu penerangan. "Sa, tungguin," ucapku. Elisa terus berjalan tanpa menungguku. Sedangkan aku berjalan pelan dengan penuh kehati-hatian. Masih banyak barang rongsok yang tertimbun di sini, aku takut menginjak sesuatu yang berbahaya. Elisa berdiri di ujung bibir balkon yang belum memiliki railing pembatas. Berikutnya yang dilakukan Elisa membuat mataku terbelalak. Aku sangat terkejut. Elisa menengok ke arahku, tersenyum, lalu... "Elisa!" Refleksku berteriak ketika melihat dia terjun bebas. Aku mempercepat langkahku. Kakiku lemas, tubuhku gemetar begitu dari atas melihat Elisa secara jelas telungkup tak sadarkan diri dengan kepala bercucuran darah. Aku benar-benar syok kala itu. Aku mengumpulkan sisa-sisa tenaga lalu bergerak secepatnya turun ke bawah. Napasku tersengal-sengal, aku panik tak terkontrol membuat badanku basah bermandikan keringat. Aku menuruni anak tangga, hingga sampai bawah langkahku terhenti oleh suara tak asing. "Arif." Tiba-tiba terdengar suara Elisa yang kini sudah ada di hadapanku. "Arif, kamu kenapa?" Tubuhku mematung kaku, aku syok dan juga bingung. "Rif, kenapa tadi teriak manggil?" ucap Elisa sekali lagi. Aku berjalan ke ruang tengah masih dalam perasaan panik setengah mati. Aku menjelaskan kejadian yang aku alami di atas dengan tergagap dan napas tersengal. Arga memintaku untuk tenang. Hana memberikanku segelas air. Sedangkan Elisa, dia terdiam seribu tanya. "Kenapa aku?" Lalu Elisa menjatuhkan sandarannya ke sofa dan... Au! Refleks dia menjulurkan jari telunjuk kanannya yang berdarah. "Ini bukan jarum, tapi kayak duri mirip sisik ikan," ucap Hana. Elisa tertusuk duri mirip sisik ikan yang tertancap di sofa, tak sengaja tertekan olehnya. Darah dari jari telunjuknya tak henti mengalir deras berwarna merah pekat. Dari mana sisik ikan bisa ada di sofa ini? Pikirku. Terdengar suara orang terjatuh dari lorong. "Oga!" Kami semua serentak menyusul Oga ke toilet. Semua mata terbelalak begitu melihat tubuh Oga terkapar pingsan di lorong depan pintu toilet. Anehnya, sekujur baju Oga lepek oleh air. Aku dan Arga menggotong Oga yang bobotnya cukup berat ke ruang tengah. Lalu kami rebahkan di sofa. Tak lama, Oga tersadar. Raut wajahnya langsung berubah panik. Mulanya dia menyalahkanku yang meninggalkannya. Kami berdebat singkat namun dilerai oleh Arga. Kemudian, Oga menceritakan apa yang dialaminya barusan. "Jadi begini, aneh gak tahu kenapa, sejak mandi pas maghrib, badan aneh rasanya gatal banget. Bentol-bentolnya juga makin banyak sampai sekarang. Cuma pas tadi mandi tiap aneh guyur badan, gatal-gatalnya itu hilang kalau kena air. Pas mandi, pintu kamar mandi aneh ada yang ngetok-ngetok keras banget. Aneh pikir itu Arif. Kesel, aneh buka pintu sedikit terus ngelongok keluar tapi gak ada siapa-siapa. Aneh mulai merinding, aneh buru-buru beresin mandi. Tiba-tiba ada yang ngetok lagi keras banget, ngetoknya kayak orang mau dobrak pintu. Aneh udah selesai mandi, tapi gak berani buat keluar. Aneh panggil-panggil Arif, mulanya gak ada yang nyahut, tapi tiba-tiba aneh dengar suara Arif. Iya, itu jelas banget aneh dengar suara Arif yang nyahut. Aneh keluar dong, tapi yang aneh lihat. Di lorong kamar mandi itu malah sosok makhluk berbulu, tinggi besar sampai kepalanya agak nunduk mentok ke atap lorong. Kedua matanya menyala-nyala, serem banget. Makhluk itu tiba-tiba lari kayak binatang buas mau nyergap, aneh sampai jatuh ke belakang.
Dari situ tiba-tiba gelap aja, aneh udah gak inget apa-apa lagi. Gak tahu juga gimana bisa badan aneh basah lepek gini. Padahal posisinya pas disergap itu aneh udah keluar kamar mandi, ya walaupun masih di ujung pintunya. Arif menutup ceritanya, nampak jelas kedua tangannya masih gemetar. Situasi makin malam, makin gak beres. Mulanya Oga mencetuskan untuk pulang saja. Namun situasi jalanan yang gelap, serta teror yang nyata dikhawatirkan saat ini kami sedang ketempelan. Justru bahaya di luar bila kami memaksakan untuk pulang, apalagi kondisi badan juga cukup kerasa lelah. Bersama-sama menunggu pagi sepertinya adalah satu-satunya pilihan yang bijak. Kami berunding, menerka-nerka mencoba membaca situasi yang terjadi saat ini. Hana yang memiliki kelebihan kepekaan terhadap hal mistis mengutarakan bahwa mereka yang ada di sini tidak suka dengan keberadaan kita. Kami merunut kembali kejadian demi kejadian aneh yang dialami. Mulai dari pagi tadi aku melihat sosok yang menyerupai Elisa di kursi goyang halaman belakang, hingga terakhir aku melihat sosok yang sama menjelma Elisa melompat jatuh dari lantai 2. Arga menyimpulkan bahwa saat ini Elisa lah yang menjadi target sasaran dari mereka. Arga meminta aku dan Oga untuk perketat pengawasan, serta tidak lengah terhadap Elisa, selama sisa malam ini demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, untuk mengalihkan perhatian, kami lanjut bekerja meski tidak dapat dipungkiri, bahwa pikiran masing-masing dari kami masih terjerembab di rentetan kejadian di luar nalar yang menimpa hari ini. Serta kekhawatiran yang berujung cemas atas apa yang akan terjadi selanjutnya menyelimuti kami. Mencoba meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja, itulah yang saat ini kami upayakan demi menjaga situasi tetap kondusif. Ketika pintu utama tergedor, kami semua hanya saling menatap satu sama lain. Setelah apa yang terjadi, bunyi suara pintu terketuk menjadi momok menakutkan saat ini bagi kami. Oga jelas sudah tidak berani untuk membuka pintu. Aku mengajak Arga untuk memeriksa bersama. Pintu itu masih terus terketuk. Nyaliku seketika menciut. Aku berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri menyambut kemungkinan terburuk yang bakal terjadi. Aku berada satu langkah di belakang Arga. Ada perasaan getir yang kulihat melintas di raut wajah Arga yang sesekali menoleh ke belakang. Arga membuka pintu dengan cepat dalam satu tarikan napas, berikutnya kami semua ikut menghela napas lega, begitu mengetahui ternyata itu adalah ojek online yang mengantarkan makanan yang kami pesan sebelumnya. 2 kotak roti bakar dan martabak menjadi pengingat perut yang ternyata lapar. Kami menyantap bersama di ruang tengah. Oga mulai kembali dengan keahliannya memecah suasana yang hening. Setelah itu, Arga mempersilahkan kami untuk tidur. Tapi aku lihat dia terus melanjutkan kerjaan seorang diri, jadi aku yang merasa tidak bisa tidur memutuskan untuk menemani Arga bekerja. Sekitar pukul 3.30 dini hari, Oga, Hana, dan Elisa sudah terlelap di sofa. Sedangkan aku dan Arga masih terjaga. Sepanjang waktu berjalan kami mendengar suara derap langkah kaki seperti anak-anak sedang berlari-lari di lantai 2. Sesekali terdengar suara benda terjatuh, namun aku dan Arga memutuskan untuk tidak memperdulikannya, selagi mereka tidak mengganggu kami secara langsung. Elisa terbangun, dia membangunkan Hana untuk minta ditemani ke toilet. Begitu mereka beranjak bangun, Arga menyelak, "Han, biar saya sama Arif aja yang nemenin, kamu di sini aja gak apa-apa sama Oga." Arga nampak khawatir membiarkan 2 orang wanita ke toilet tanpa ditemani. Tanpa mikir panjang, aku mengiyakan maksud ucapan Arga. Kami menemani Elisa ke toilet. Kami menunggu persis di depan pintu toilet. Tak lama Elisa keluar dengan raut wajah panik. "Kenapa?" tanyaku. "Tadi ada suara cewek yang ketawa di samping telinga aku." Elisa gemetar ketakutan. Napasnya berderu cepat. Udah, jangan lama-lama di sini, ayo balik," potong Arga. Sesampainya di ruang tengah, suasana lagi-lagi mulai terasa gak enak. Aku memperhatikan Hana duduk mendekap kedua kakinya sambil menatap satu arah ke arah lantai 2. "Han, gak apa-apa?" tanyaku, tetapi Hana tak menjawab. Dia tak bergeming. Pandangannya menetap ke arah lantai 2 seperti sedang menanti sesuatu yang akan datang dari sana.
Han, tegurku sekali lagi. Namun Hana tetap tak menjawab. Aku menatap Arga memberikan isyarat. Sungguh, saat itu aku sudah merasa ada yang tak beres dengan Hana. Tetapi Arga justru merespon dengan mimik gerak mulut yang kubaca. Udah biarin aja. Dan benar saja, tak selang berapa lama Hana tertawa sendiri. Suara tawanya terdengar aneh. Suara tawa itu terdengar asing. Meski ku tahu itu suara Hana. Dia menyeringai lebar, pandangannya masih menatap ke arah atas. Semakin lama, tawa Hana semakin keras melengking sampai Oga terbangun. Elisa mulai ketakutan. Dia menjauhi Hana dan menepi ke belakangku. Ya Allah, ini kenapa lagi? Oga mulai panik. Hana tak henti tertawa melengking. Aku bisa memastikan kala itu sudah bukan lagi Hana. Dia kesurupan. Hana berhenti tertawa. Dia menoleh ke arah kami yang berada di belakangnya. Aku melihat di matanya sudah putih semua. Lalu satu kata keluar dari mulut Hana. Kemudian raga Hana berlari dan melompat-lompat seperti kera menuju ke halaman belakang. Sontak kami semua menyusul mengejar Hana. Hana tak terkendali. Dia berlari sangat cepat sembari tertawa melengking. Kemudian dia naik manjat ke salah satu pohon besar di halaman belakang. Kami semua kehabisan akal. Elisa menangis ketakutan. Di situ aku menduga mungkin saja makhluk di sini sengaja membuat kami fokus pada Elisa hingga lengah terhadap Hana. Kamu siapa? Jangan ganggu teman saya, bentakku. Aku benar-benar frustasi. Hana justru malah tertawa melengking dari atas pohon. Kulihat Arga tak henti merapalkan ayat-ayat doa. Coba bantu kontak anak-anak di grup yang masih bangun, telpon. Minta bantuan suruh pada kesini. Pinta Arga pada Elisa. Elisa sibuk dengan ponselnya, namun tak ada satupun yang menjawab panggilan. Sinyal pun menjadi buruk. Oga seketika berteriak. Kulihat kedua matanya terbelalak seperti melihat sesuatu yang akan menghampirinya. Perlahan Oga melangkah mundur. Namun aku tak melihat apapun dari arah pandang Oga. Oga terbatuk-batuk dengan histeris. Oga menjelaskan bahwa dia disergap dan dicekik oleh makhluk hitam besar yang tadi menyerangnya di toilet. Hana dari atas pohon tak henti tertawa, sembari sesekali dia berpindah dari ranting satu ke ranting yang lebih tinggi. Kami semua hilang akal. Elisa terus menangis histeris ketakutan sampai terjongkok menutup telinganya. Arga pun hanya berdiri mematung sembari merapal doa-doa. Sampai pada akhirnya. Kami terselamatkan oleh azan subuh yang berkumandang. Seketika tubuh Hana melemas dan dia terjatuh ke bawah. Untung saja Oga sempat menahan tubuhnya jadi tidak langsung jatuh ke tanah. Buru-buru kami bergegas ke ruang tengah, dan membaringkan Hana di sofa. Hari mulai terang, aku baru benar-benar bisa bernapas lega begitu melihat sinar matahari yang menyorot. Masing-masing dari kami merasa sangat syok. Hana terbangun. Dia tidak menyadari apa yang dialaminya selain merasa sekujur badannya remuk, kepalanya sakit, serta luka-luka baret yang menggores kulitnya. Hari itu juga kami menjelaskan ke pimpinan terkait apa yang kami alami semalam. Luka-luka Hana, bentol-bentol di tubuh Oga, serta duri yang menusuk di jari Elisa ialah bukti nyatanya bahwa kami tidak mengada-ada. Saat itu diputuskan bahwa kantor akan segera mengadakan syukuran, serta mengundang tokoh pemuka agama sekitar. Saya penulis akan merangkum apa yang terjadi selanjutnya. Acara syukuran tidak berlangsung mulus, terjadi kesurupan massal. Beruntung mereka dibantu oleh Pak Ustadz yang diundang untuk mengatasi situasi tersebut. Pak Ustadz sempat menghimbau ke pimpinan perusahaan Arif untuk sebaiknya pindah saja. Namun hal itu tidak dilakukan. Sejak tertusuk duri mirip sisik ikan, Elisa sakit, demam tinggi tak kunjung sembuh. Meski sudah berobat ke dokter, alhasil justru Elisa sembuh oleh orang pintar, yang mengatakan bahwa dia ketempelan. Hal serupa dialami oleh Rama, rekan kerja dari divisi produksi yang tertusuk duri saat hari syukuran. Rama justru lebih parah, dia terus kesurupan tak terkendali selama hampir 1 bulan.
3 bulan berlangsung. Teror terus terjadi berujung pada banyaknya karyawan yang memutuskan resign, termasuk Elisa dan Rama. Kisah ini akan terlalu panjang bila saya tuliskan, termasuk kejadian teror sosok makhluk kakek-kakek kepala buntung, yang penampakannya sembari menggenggam kepalanya lalu digelindingkan. Serta latar belakang dari belasan makhluk mengapa bisa menempati atau lebih tepatnya terjebak di rumah tersebut. Saya akan lanjutkan cerita lengkapnya setelah saya merampung riset dan ekspedisi ke rumah tersebut.